Pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada serentak tahun 2020 ini berbeda dengan bila dibandingkan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi lantaran Pilkada tahun ini digelar saat dunia dan Indonesia pada khususnya mengalami bencana non-alam yang disebabkan oleh mewabahnya virus COVID-19. Jika mengacu pada proses infeksi virus corona, infeksi terjadi akibat persinggungan sosial yang terjadi antara manusia dengan manusia dalam jarak yang dekat. Maka oleh karenanya pemerintah memberikan pedoman untuk memutus mata rantai penularan dengan menerapkan protokol kesehatan, di mana diantaranya masyarakat dianjurkan untuk tetap jaga jarak, physical distancing, menghindari kerumunan, tidak menciptakan kerumunan, dan tetap memakai masker. Nah, pilkada kita ketahui bersama syarat dengan aktivitas massa banyak. Mulai dari sebut saja pendaftaran, pengambilan nomor urut, kampanye hingga tahap akhir yaitu pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum rasanya cukup concern terkait ini semua. Diharapkan pilkada tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19. Terbukti lahirlah PKPU nomor 13 tahun 2020 sebagai penegasan atas PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Keberadaan PKPU nomor 13 2020 merupakan penekanan, teguran, dan sanksi terhadap protokol kesehatan. Pihak yang kemudian memiliki tugas pokok untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Selain fokus pada menjaga agar proses pemilu berjalan demokratis, Bawaslu juga punya tugas untuk melakukan pengawasan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu saja masih berkaitan dengan pemilihan umum. Bicara mengenai aktivitas kampanye di daerah, ragam kegiatan paslon kepala daerah mulai ramai mengisi media sosial. Untuk mengetahui update bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilu Daerah mengawal proses tahapan pilkada agar tak menabrak aturan yang ada, saat ini saya sedang bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Bapak Ahmad Rohani. Trenggalek ini adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang ikut serta menggelar Pilkada serentak 2020. Nah, Ketua, mohon izin, informasi apa yang bisa dibagi kepada kami soal pelaksanaan kampanye di Trenggalek dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Ketua? Silahkan. Terima kasih, Mas Hermiko dan pemirsa sekalian. Kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan kampanye, tahapan kampanye pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020. Ini alhamdulillah kebetulan ada 2 slot yang ada yang mendaftar kemarin tanggal 23 telah ditetapkan 2 paslon tersebut, paslon 1 dan paslon 2. Nah, ini sekarang sejak tanggal 26 kemarin telah memasuki tahapan kampanye. Tahapan kampanye di masa pandemi COVID-19 ini tentunya berbeda dengan masa-masa normal yang seperti disampaikan oleh Mas Ko tadi, bahwasanya ada regulasi-regulasi terkait kekhususan kampanye di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu di PKPU 13, Mas ya? Ya. PKPU 13 tahun 2020. Nah, ini kami dari jajaran Bawaslu sehingga ada satu tambahan fokus pengawasan kami apabila yang kemarin-kemarin kan pengawasannya kan ya kampanye secara pada umumnya. Betul. Tapi kondisi yang berbeda dan ini merupakan sejarah baru dunia khususnya terkait demokrasi ya, karena baru kali ini pemilihan-pemilihan ini pada masa pandemi COVID atau masa pagebluk lah seperti itu. Jadi kami dari Bawaslu juga memiliki tugas, mempunyai tugas tanggung jawab
untuk memastikan proses dalam penyelenggaraan pilkada atau pemilihan bupati dan wakil bupati ini mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan virus COVID-19 seperti itu. Siap. Jadi mulai dari pendaftaran, mulai dari awal pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran, terus penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, kampanye, dan yang terakhir sampai pemungutan suara nanti, kita salah satu fokusnya juga termasuk terkait kepatuhan para peserta maupun masyarakat yang terlibat di dalamnya dan penyelenggara terkait protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19 seperti itu. Seperti itu, Mas. Dan ini alhamdulillah di Trenggalek sampai saat ini alhamdulillah kita sudah beberapa kegiatan-kegiatan koordinasi baik dengan tim paslon maupun dengan LO, lembaga LS officer daripada paslon LO itu terkait koordinasi apa yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan kampanye hari-hari ini maupun apa yang diperbolehkan. Termasuk itu adalah salah bisa satu. dibagi Ketua, kira-kira apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan secara khusus sesuai dengan apa peraturan Ketua? Secara khusus ini yang menarik di masa pandemi COVID-19 ini kan ada beberapa tahapan, ada beberapa metode kampanye yang itu sebenarnya kalau di kegiatan pemilihan hari-hari biasa non pandemi itu masih diperbolehkan, tapi ketika di pandemi ini tidak diperbolehkan. Sesuai di PKPU 13 itu seperti rapat umum, terus perlombaan, terus kegiatan-kegiatan olahraga seperti sepeda santai, terus jalan santai, bazar. Nah, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak itu dilarang pada masa pandemi COVID-19. Ya, Ketua dawuh jika ada aktivitas pengumpulan massa banyak itu bisa ditentukan dalam jumlah berapa? Dalam PKPU itu disampaikan bahwasanya maksimal itu 50 orang untuk kegiatan pengumpulan masyarakat itu. Tentunya ini dengan jarak rasio yang sesuai dengan standar pencegahan COVID-19 adalah 1 meter jaraknya, seperti itu. Baik, artinya social distancing itu masih physical distancing tetap masih berlaku dalam konteks ini ya, Ketua? Masih berlaku. Terus ini Mas, yang menjadi pembeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, pemilihan-pemilihan sebelumnya terkait STTP atau surat tanda terima pemberitahuan. Karena kalau kampanye ini kan teman-teman peserta atau tim ini harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian setempat kan. Nah, ini kalau sebelumnya itu tidak ada persyaratan untuk STTP ini dari Satgas COVID, tetapi hari ini ada rekomendasi dari Satgas COVID. Jadi kepolisian tidak akan menerbitkan STTP kalau belum mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID. Nah ini poin baru dan ya. Untuk penekanan di STTB itu apa saja yang wajib tercantum dalam surat permohonan, termasuk bentuk kampanye dan jumlah peserta, Ketua? Nah, iya. Di STTP itu mencantumkan penyelenggaranya siapa, kapan dilaksanakan, di mana, terus berapa jumlahnya, metodenya apa, itu dicantumkan di sana. Dan kepolisian sekali lagi tidak akan menerbitkan STTP sebelum ada rekomendasi dari Satgas gugus tugas dari pencegahan penyebaran COVID-19 kabupaten. Jadi teman-teman peserta sebelum mengajukan ke Polres ini biasanya ke Satgas COVID dulu. Dan Satgas COVID nanti kan melihat data, semisal di situ kan ada alamatnya di mana kegiatannya kan seperti itu. Satgas COVID, oh ini di daerah ini ada yang terkonfirmasi positif, ini tidak boleh kegiatan di sini. Atau ini merah, zona merah, jangan kampanye di sini ya, seperti itu. Terus dimasuk di situ juga pesertanya berapa? 50 orang, oke 50 orang. Alat cuci tangan di luar
kegiatan seperti itu kalau di ruangan. Nah, ini merupakan upaya-upaya dari kita bersama untuk bagaimana memutus jangan sampai ada klaster baru dalam proses demokrasi ini. Ya, sepakat Ketua. Ya, dalam proses monitoring Ketua, instrumen yang digunakan oleh Bawaslu sendiri apa? Misalkan ada surat izin yang sudah terbit begitu dalam rangka untuk meng-cross check kebenaran dari surat itu. Bisa jadi surat dikatakan pesertanya cuma 10 orang, tapi fakta di lapangan mungkin 50 orang. Nah, apakah Bawaslu juga mengawal sampai proses pelaksanaan dalam surat permohonan kampanye itu, Ketua? Terima kasih, Mas. Jadi kita dari Bawaslu ini ada yang namanya pengawas kecamatan, ada Panwaslu kecamatan sampai Panwaslu desa saat ini. Dan nanti kita akan ada pengawas TPS. Kami setelah menerima STTP, tembusan STTP dari kepolisian, kita langsung soundingkan ke teman-teman di jajaran kecamatan untuk berkoordinasi dengan tim yang ada di kecamatan. Dengan tim yang ada di kecamatan, maksudnya tim kampanye, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan pelanggaran. Jadi sebelum kegiatan dilaksanakan, kami dari teman-teman Panwaslu kecamatan, kami minta untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran. Nah, itu termasuk di dalamnya apakah kegiatan ini sudah mematuhi protokol kesehatan ke depannya pada waktu akan diselenggarakan itu, seperti itu. Nah, Ya. itu. Baik, Ketua. Ada ya itu. Ya, baik Ketua. Nah, tadi salah satu syarat yang Ketua sampaikan adalah yang diatur sebagaimana di PKPU nomor 13, jumlah ditentukan 50 orang maksimal begitu Ketua ya, dengan tetap menjaga jarak 1 meter minimal begitu. Nah, jika di lapangan berdasarkan pantauan teman-teman di lapangan, jika acara misal ada kasus ternyata jumlahnya tidak lebih dari 50 orang, sebut saja 30 orang, tapi mengabaikan physical distancing. Apakah itu juga bagian yang perlu ditertibkan oleh teman-teman Bawaslu? Karena ini juga tidak sesuai dengan protokol COVID sebagaimana dimaksud ini, Ketua. Ya otomatis ini ya, itu otomatis kita tertibkan karena bukan hanya jumlah saja, tetapi kan ada satu kesatuan itu tadi, jumlah dan physical distancing dan tempat cuci tangan seperti itu, masker, pakai masker juga. Jadi semisal di tempat itu tidak ada cuci tangannya, maka teman-teman di Panwaslu kecamatan kami minta bersama Panwas desa kelurahan untuk koordinasi dengan panitia penyelenggara. Ini tolong disediakan tempat cuci tangan. Terus misal orangnya itu kurang dari 50, ya enggak apa-apa. Tapi kan kalau ini jaraknya berdekat-dekatan, dempet-dempetan, nah ini ya repot seperti itu. Termasuk masker ini juga penting. Masker nanti diingatkan lah. Kalau teman-teman pengawas ini sudah mengingatkan, terus teman-teman tim ini tetap ngeyel dalam artian wes rasa 3P pengawas ya nih ngomongnya. Baik, mereka tetap melaksanakan. Ini kita berikan surat peringatan, Mas. Jadi kita surat peringatan tertulis. Jadi kegiatan kita adakan upaya-upaya komunikatif, pencegahan. Kalau dilanggar, ini kita beri surat. Ya, silakan Ketua, lanjut. Teman-teman di kecamatan sudah kami beri mandat untuk melakukan pengawasan tersebut sampai juga dengan pemberian sanksi tertulis lah. Sanksi tertulis ini juga ada mekanismenya, Mas Ermiko. Jadi sanksi tertulis ini 1 jam kok tetap dibiarkan, nggak digubris lah. Nah, maka kita akan bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian untuk melakukan penertiban dengan cara menghentikan kegiatan tersebut. Seperti itu. Menghentikan kegiatan tersebut terus atau pembubaran. Nah, ini seperti itu. Nah, sampai ngeyel lagi, maka kita akan merekomendasikan kepada KPU, kepada paslon tersebut
untuk tidak boleh berkampanye selama 3 kali atau selama 3 hari ya. Selama 3 hari ke depan ini diskor tidak boleh kampanye karena mesti diperingatkan secara lisan, tidak bisa tertulis dibubar nih pegang kegiatan. Nah ini kita rekomendasikan ke KPU untuk beri sanksi 3 hari tidak boleh kampanye 3 hari. Ya, 3 hari tidak boleh kampanye itu Seperti itu, Mas. ya, 3 hari tidak boleh kampanye itu apakah di satu tempat yang sama dengan temuan ataukah berlaku seluruh kabupaten, Ketua? Kumulatif, ini kan paslon. Jadi metodenya itu apa? Misal di apa ya? Jadi tim itu kampanye tatap muka itu. Nah, di kandani ngeyel tadi seperti tadi. Sampai di kon bubar anggaran bubar. Nah, itu maka kita ambil langkah untuk rekomendasi itu. Tentunya ini juga dengan Halo, Mas Ermiko. Iya, Ketua, sinyal Ketua agak merah tadi sempat. Tapi saya sudah menangkap poin Siap. pentingnya juga sudah disampaikan juga. Begini Ketua, ada beberapa pihak yang mengatakan jika hari ini Kabupaten Trenggalek adalah status COVID-nya sudah tidak merah lagi tapi kuning begitu. Artinya beberapa aktivitas sudah mulai dibuka lagi begitu. Tidak ada pembatasan-pembatasan seperti halnya ketika saat pada waktu zona merah kemarin, Trenggalek jadi zona merah kemarin. Nah, apa yang bisa Ketua sampaikan dengan status kuning ini? Apakah dengan status kuning ini kemudian menggugurkan physical distancing, jaga jarak, jumlah, dan sebagainya, Ketua? Silakan. Walaupun di Trenggalek zonanya sudah zona kuning, tapi kita juga tidak berharap ini menjadi zona merah dan tetap kuning. Kalau bisa kan zonanya hijau kan seperti itu. Dalam artian sudah aman kan seperti itu. Nah, jadi tetap protokol pencegahan penyebaran COVID-19 tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan proses pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek ini sampai terakhir bahkan sampai penetapan nanti tetap kita terapkan protokol kesehatan ini sesuai dengan PKPU 13 tersebut. Kami juga sudah melakukan pemetaan, Mas, terkait di proses ini, proses kampanye ini. Kampanye ini kita sudah mendapatkan data itu dari tanggal 17 sampai tanggal 17 September sampai tanggal 25 September itu dari situs website Kabupaten Trenggalek itu jumlah orang yang positif itu 11 orang. Terus tanggal 26 sampai tanggal 9 Oktober itu selama 9 hari itu jumlah orang positif COVID-19 itu 9 orang. Jadi ini ada tren turun, alhamdulillah. Tetapi kita tetap melakukan pengawasan terkait protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan pemilihan ini, khususnya kampanye. Jangan sampai nanti ini menjadi klaster baru ini. Jangan sampai. Kan kemarin itu kita kaget. Sebenarnya sudah mau selesai kelihatannya, tapi pendaftaran paslon itu kan akhirnya merebak lagi virusnya karena banyak yang pawai, konvoi, arak-arakan itu. Aduh. Tetap jangan abai terhadap protokol COVID-19 karena ini belum berakhir perjuangan kita untuk melawan virus. Nah, dengan adanya tugas tambahan ini bisa disebutkan Ketua, selain melakukan pengawasan directly secara langsung, apakah Bawaslu juga melakukan pemantauan di lini masa atau di media sosial atau di mana terkait aktivitas yang dilakukan oleh paslon ini? Apakah melanggar atau tidak? Apakah media sosial jadi instrumen untuk pemantauan itu, Ketua? Pengawasan di media sosial kita juga masuk di dalamnya, termasuk tim atau paslon ini diharapkan untuk mendaftarkan akun resminya.
akun resminya, dan alhamdulillah di Trenggalek masing-masing paslon ini timnya sudah mendaftarkan di KPU Kabupaten Trenggalek terkait akun medsos yang digunakan untuk kampanye seperti itu. Nah, kami dari jajaran Bawaslu selain mengawasi akun resmi daripada teman-teman tim paslon, juga mengawasi yang ada di media sosial, khususnya terkait netralitas ASN, TNI, Polri. Karena ASN, TNI, Polri ini kan dituntut untuk netral, kepala desa, seperti itu. Baik, baik. Dituntut untuk netral sehingga mereka diharapkan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan partisan dalam bermedia sosial. Selain itu juga tidak kalah penting terkait Undang-Undang ITE, ujaran kebencian, berita bohong, dan juga bersinergi dengan teman-teman di jajaran kepolisian, seperti itu. Begini Ketua, secara apa namanya, kami juga melakukan pemantauan Ketua di beberapa media sosial termasuk grup-grup diskus gitu yang ada di Trenggalek. Di sana ada fakta visual yang menunjukkan jika sejak awal masa kampanye ini dibuka begitu, dua pasang paslon ini sudah memanfaatkan secara baik kesempatan itu. Nah, sayangnya secara visual terlihat jika melakukan aktivitas kampanye yang melibatkan massa dalam jumlah yang banyak. Banyak ini saya belum bisa mengkonfirmasi apakah banyak ini melebihi 50 orang atau di bawah, tapi suatu yang pasti adalah dari aktivitas itu agak sedikit melupakan social distancing, salah satu faktor terpenting dalam protokol kesehatan. Nah, apakah teman-teman di media sosial ini kemudian juga menambah dijadikan dasar teman-teman Bawaslu untuk melakukan teguran terhadap paslon tersebut? Ketua, silakan. Terima kasih, Mas. Gini, kami juga dari Bawaslu RI kemarin juga melakukan pemetaan dan sekaligus laporan terkait 10 hari penyelenggaraan kampanye terakhir, 10 hari pertama ini. Dari analisis dari Bawaslu RI juga disampaikan bahwasanya hari ini paslon dari kabupaten kota bahkan provinsi itu rata-rata menggunakan kampanye melalui tatap muka yang banyak. Belum maksimal tim paslon ini menggunakan media daring. Dalam artian kampanye itu kan bisa dilakukan melalui daring. Betul, termasuk yang oleh tim paslon ini rata-rata terkait physical distancing seperti itu, karena mereka di lapangan bisa menunjukkan atensi kepada pemilih, menumbuhkan kedekatan antara pemilih dan calon pemimpin mereka, kan seperti itu. Tapi mereka lupa kalau physical distancing meskipun sebenarnya masih sudah kuning tapi tetap menjadi patokan utama yang harus dilakukan, iya. Ketua. Ini merupakan evaluasi bersama. Nanti kita juga akan ada forum untuk bersama-sama dengan tim paslon maupun pihak-pihak terkait untuk evaluasi. Semisal 15 hari pertama kampanye ini mohon untuk diperhatikan terkait protokol kesehatan seperti itu. Kita buat himbauan, terus tapi kalau tetap dilanggar ya otomatis kita masuk ke penanganan seperti itu. Tapi ini menjadi atensi kita bersama, bukan hanya di Trenggalek tetapi juga di nasional, bahwasanya faktor physical distancing ini masih sulit untuk diterapkan 100%. Tapi kalau untuk cuci tangan, untuk masker ini sudah menjadi kebutuhan bersama sebagai gaya hidup seperti itu. Tapi physical distancing ini masih sulit, Ketua, ya. Masih sulit kesadaran daripada teman-teman baik peserta yang terdiri dari paslon maupun tim maupun dari masyarakat. Masyarakat kalau ingin cedek dengan calonnya, ini pengen foto bareng selfie.
Itu. Tapi meskipun seberapa cepat durasinya saat berdekatan dan lepas masker itu bisa sangat memungkinkan terjadi Sangat transfer virus, memungkinkan, Ketua. ya. Siap, siap, ya. Jadi kadang-kala masyarakat itu kan ya itu umum lah. Kadang-kala ini virus ini enggak kurang begitu percaya. Padahal kita tahu semakin hari juga banyak orang-orang di dekat kita terinfeksi virus ini sampai eh, almarhum itu. Ini mau tidak mau kan kita harus percaya ini ada virus ini ada. Maka kesadaran bersama ini penting. Termasuk tim paslon ini seperti tadi saya sampaikan. Kalau panjenengan mau menjadi pemimpin di negeri atau di kabupaten ini, ya tolong jaga kesehatan calon yang Anda pimpin ini. Jangan menjadi penyebar. Kan yang geser ini kan calon loh. Dari sana pindah ke sana, pindah ke sana. Jangan-jangan ini menjadi medium Karier. transfer gimana? Karier, jadi karier. Oke, mereka punya vitamin yang bagus. Masyarakat ini kan juga pola hidupnya, vitaminnya belum tentu terpenuhi seperti calon-calon ini. Juga harus perhatikan seperti itu. Iya, Ketua. Kalau baik, Ketua, saya kepingin fokus pada ini pantauan dari teman-teman Bawaslu di Kabupaten Trenggalek. Sampai sejauh ini sudah ada berapa laporan kalau temuan misalkan di media sosial, aktivitas kampanye yang melanggar, sudah ada berapa banyak, Ketua? Oh, kalau laporan sampai hari ini di Bawaslu Kabupaten Trenggalek belum ada laporan, Mas. Jadi laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Trenggalek terkait pelanggaran itu belum ada. Tapi kalau informasi dari masyarakat itu kita ada beberapa informasi, dan itu informasi itu kan sifatnya tidak formal yang masuk. Jadi kalau informasi awal seharusnya yang bisa ditindaklanjuti itu adalah informasi yang bisa disampaikan kepada website resmi Bawaslu atau hotline Bawaslu seperti itu. Kalau dari teman-teman itu sebagian kan juga ada yang dapat informasi dari si A, si B, si C dan lain sebagainya melalui WA. Kita investigasi dan sampai hari ini masih ada beberapa yang perlu dilakukan penelusuran terkait beberapa informasi seperti itu. Jadi kan tidak langsung ketika ini pelanggaran, ini temuan, ini laporan, tidak seperti itu. Tetapi dari orang yang melapor, semisal ada laporan, maka ini laporan ini dicek oleh teman-teman penerima laporan, staf sekretariatan, apakah ini sudah masuk kriteria syarat formil material apa belum lah. Kalau belum nanti diminta untuk memperbaiki seperti itu. Baik, jika tadi Ketua Dawuh ada tim bagian dari Bawaslu yang melakukan monitoring melalui media sosial. Nah, saat aktivitas di media sosial baik foto maupun video itu jelas menunjukkan secara visual begitu ada unsur pelanggaran di sana, apakah itu tidak bisa langsung sebagai materi yang masuk kategori pelanggaran, Ketua? Atau harus menunggu laporan dulu atau bagaimana, Ketua? Kita ada yang namanya temuan maupun ada yang namanya laporan. Kalau laporan itu dari masyarakat atau dari pihak luar Bawaslu atau pengawas, tapi kalau temuan ini dari tim internal. Jadi dari beberapa hal yang ada ini kita klarifikasi, semisal kejadiannya di mana, terus siapa saja yang ada di situ, dan itu nanti bisa diberikan kesimpulan atas klarifikasi tersebut. Nah, dari kesimpulan tersebut maka tindak lanjutnya bagaimana? Apakah peringatan, apakah himbauan dan lain sebagainya seperti itu. Ya, Ketua, dua sebelum akhir ini. Jadi ada satu lagi pertanyaan nanti akhir. Yang pertama begini, apakah menurut Ketua PKPU nomor 13 tahun 2020 berlaku efektif jika dijalankan secara betul untuk menghindari agar pilkada ini tidak menjadi klaster baru? Terima kasih, Mas. Jadi gini, kalau kami dari jajaran penyelenggara khususnya Bawaslu ini menganggap PKPU 13 ini
kalau semuanya pihak melaksanakan ini percaya bahwasanya ini adalah efektif. Tetapi nanti kalau mungkin ada hal di luar ya, di luar kejadian saat ini, mungkin ada beberapa hal yang sehingga mengakibatkan perubahan kembali PKPU 13 ini menjadi mungkin PKPU ini mungkin dari teman-teman yang lain yang akan melakukan kajian. Tapi kami dari Bawaslu di sini juga lumayan detail, bahkan mengatur terkait Bawaslu di PKPU ini. Sampai teman-teman juga menyampaikan ini PKPU ini kok terlalu mengatur Bawaslu, padahal ini PKPU kan. Seperti itu. Bahkan sampai di sini kan Bawaslu yang akan membubarkan, Bawaslu kirim surat kan itu seharusnya di Perbawaslu itu kan yang terkait teknis-teknis. Tapi di sini sekali lagi kami juga tetap optimis apabila PKPU 13 ini dijalankan dan dipedomani oleh baik peserta maupun penyelenggara, maka ini insya Allah klaster COVID terkait kampanye pada masa kampanye ini akan tidak akan terjadi seperti itu. Ya, berikutnya tambahan baru tugas Bawaslu ini gimana? Apakah Bawaslu Kabupaten khususnya akan merasa mampu begitu mengawal kedisiplinan masing-masing peserta ini agar tidak mengabaikan apa yang diamanatkan oleh PKPU 13, Ketua? Terima kasih, Mas. Jadi gini, manusia itu pada dasarnya itu kan tidak mau untuk diawasi. Iya, semisal semuanya lah tahulah. Jadi manusia pada dasarnya kalau jenenge wong diawasi kok merasa risih dan lain sebagainya kan seperti itu. Dengan keterbatasan personel kita di jajaran Bawaslu, di desa itu hanya 1, di kecamatan hanya 3, di kabupaten 5, ini kami masih percaya dengan sekuat tenaga kita akan mengawal proses demokrasi ini agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 seperti itu. Jadi kami masih punya optimis kita bahwasanya kita mampu untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Dan tentunya ini juga perlu didukung oleh seluruh stakeholder termasuk masyarakat yang ada di Trenggalek seperti itu. Iya, yang terakhir Ketua. Dalam 10 hari sejak masa kampanye dibuka, apa yang menjadi, adakah Bawaslu menemukan kendala saat upaya penertiban di lapangan begitu, sekaligus disampaikan closing statement, Ketua, apa yang menjadi imbauan Anda terhadap semua saja, baik masyarakat maupun peserta Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Trenggalek ini? Monggo. Terima kasih Mas Ermiko. Dari pelaksanaan kampanye 10 hari pertama ini, kami dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek ada catatan antara lain masing-masing tim paslon ini perlu untuk berkomunikasi intensif dengan seluruh jajaran tim terkait prosedur atau hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan kampanye. Karena kadangkala tim di dalam paslon ini kadangkala tidak menerima informasi atau tidak tahu terkait apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, sehingga mereka kadangkala ketika di lapangan melakukan hal-hal yang dilarang itu mereka tidak tahu. Maka kami berharap tim khususnya LO yang sering koordinasi maupun tim pemenangan itu untuk intensif saling koordinasi. Bahkan kalau perlu koordinasi dengan Bawaslu maupun KPU silahkan melakukan koordinasi. Sehingga ketika di lapangan ini jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dengan alasan mereka tidak tahu seperti itu.
termasuk pihak-pihak yang tidak boleh ikut kampanye, harus netral. Itu ternyata masih ditemukan di beberapa tempat ini, mereka ada tapi tidak tahu karena tidak tahu seperti itu. Termasuk juga terkait protokol kesehatan yang seperti Mas Ermiko tadi katakan atau sampaikan, terkait physical distancing ini perlu kita kita perlu kita pedomani, perlu kita sepakati bersama, perlu ada penyadaran kita bersama bahwasanya ini masa-masa ini masih masa pandemi COVID-19. Jadi walaupun 1 menit, 1 detik itu kan tetap potensi penyebaran ini. Oleh sebab itu kami dari Bawaslu menyampaikan sekali lagi perlu kita untuk menjaga kesehatan masyarakat yang menjadi calon-calon yang akan jenengan pimpin nanti, termasuk juga tim ini. Kami berharap mari kita sama-sama mentaati regulasi, peraturan, bangun tim yang solid dan taat prosedur, taat aturan, sehingga tercipta proses demokrasi di Kabupaten Trenggalek ini yang sehat, yang tertib, yang damai, seperti itu, Mas. Siap, Pak Rohani. Tentunya harapan yang sama juga kami begitu. Proses demokrasi tetap berlangsung dengan baik, akan tetapi ini tidak akan menjadi klaster baru penambahan kasus positif COVID-19 begitu, mengingat di Kabupaten Trenggalek hari ini juga sudah terkategori sebagai kabupaten dengan label warna kuning. Nah, artinya tergantung kuning menjadi merah atau kuning menjadi hijau, tergantung perangai masyarakatnya. Perangai kita bersama. Tentu itu harus menjadi kesadaran kita bersama. Jangan sampai pesta demokrasi yang hari ini kita yakini untuk memilih pemimpin yang lebih baik untuk 5 tahun ke depan justru menjadi bumerang, menambah kasus positif COVID-19 semakin banyak, tidak berangsur dari kuning ke hijau, tapi justru dari kuning ke merah. Ini yang sama-sama harus kita pahami untuk kita lakukan upaya preventif terkait itu semua. Terima kasih Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Bapak Ahmad Rohani. Semoga panjenengan dan tim selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap bersatu dalam jarak, tetap jaga physical distancing, tetap tegakkan protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Semoga damai alam semesta dan salam.